Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herza Aknanda, NIM 1911110042, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas 2C, Fakultas Syariah, mata kuliah Bahasa Arab. Baik, yang pertama itu menjelaskan apa itu isim. Isim itu adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Sedangkan menurut ulama nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya, akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu. Saya mengambil contoh dari isim ini, ada 4 contoh. Contoh yang pertama itu naharun. Naharun itu artinya siang. Siang ini menunjukkan waktu. Contoh yang kedua, perpustakaan. Perpustakaan menunjukkan kata tempat. Contoh yang ketiga itu jisanun. Jisanun terjemahannya kuda. Kuda menunjukkan hewan. Contoh yang keempat itu jankartun. Terjemahannya Jakarta. Jakarta ini menunjukkan kata tempat. Selanjutnya, nomor 2 itu menjelaskan apa itu isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif yaitu sebuah isim jika tidak diberi alif lam, maka harus diberi tanwin di akhirnya. Ini kaidah umumnya. Namun ada beberapa sebab yang membuat isim tetap tidak boleh diberi tanwin meskipun diberi alif lam. Isim ini dikenal dengan istilah isim ghairu munsorif, alias isim yang tidak boleh ditanwin. Di antara isim yang tidak boleh ditanwin adalah, contohnya di sini saya mengambil beberapa contoh. Contoh pertama, saya mengambil nama wanita, Maryamun. Terjemahannya Maryam. Maryam nama wanita termasuk ke dalam isim ghairu munsorif. Contoh yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran ta marbuto. Saya mengambil contoh nama Khosafa. Khosafa terjemahannya. Termasuk ke dalam ghairu munsorif, tetapi dia berakhiran ta marbuto. Selanjutnya, nomor 3. Nomor 3 itu menjelaskan apa itu isim mudzakkar. Isim mudzakkar sendiri ialah isim yang berjenis laki-laki, baik itu berupa manusia atau hewan. Di sini saya mengambil beberapa contoh. Contohnya yang pertama itu Ahmadu. Terjemahannya Ahmad. Ahmad termasuk ke dalam isim mudzakkar karena nama laki-laki. Contoh yang kedua, Hilmanu. Hilman, terjemahnya Hilman. Hilman termasuk ke dalam isim mudzakkar. Dia juga nama laki-laki. Contoh yang ketiga, Bakarun. Bakarun ini terjemahannya sapi jantan. Sapi jantan termasuk ke dalam sapi jantan. Sapi jantan ini termasuk ke dalam isim mudzakkar karena di sini menunjukkan hewan yang berjenis kelamin jantan. Selanjutnya, nomor 4 menjelaskan apa itu isim mu'annas. Isim mu'annas ialah isim yang berjenis wanita, baik itu berupa manusia atau hewan. Contohnya di sini saya mengambil beberapa contoh. Contoh yang pertama ada Zainabu. Terjemahannya Zainab. Zainab merupakan nama wanita. Contoh yang kedua, Kalbatun. Kalbatun merupakan terjemahannya itu anjing betina. Anjing betina. Anjing betina menunjukkan hewan, tetapi dia berjenis kelamin betina. Contoh yang ketiga di sini saya mengambil farasun. Farasun ini terjemahannya kuda betina. Kuda betina. Kuda betina termasuk ke dalam hewan, tetapi dia berjenis kelamin betina. Selanjutnya, nomor 5
bagaimana cara membedakan isim muzakkar dengan isim muannas? Pertama, cara membedakannya dengan terlebih dahulu kita mengenali kelompok isim muannas itu apa saja. Lalu jika termasuk ke dalam isim muannas, maka kita bisa masukkan ke dalam kelompok isim muzakkar. Selanjutnya nomor 6, menjelaskan apa itu isim nankiro. Isim nankiro ini sendiri ialah isim yang penunjukan bendanya belum tentu atau masih umum. Contohnya di sini saya mengambil beberapa contoh. Saya mengambil 2 contoh. Contoh yang pertama di sini saya mengambil contoh muslimun. Terjemahannya seorang muslim. Seorang muslim ini termasuk ke dalam isim nankiro karena dia masih umum atau belum tentu. Contoh yang kedua di sini saya mengambil kitabun talibun. Terjemahannya buku seorang mahasiswa. Buku seorang mahasiswa. Dia termasuk ke dalam isim nankiro karena dia masih umum, belum tentu kedudukannya. Sedangkan harokat akhiran isim nankiro ini dia mempunyai harokat akhiran tanwin. Selanjutnya nomor 7, di situ menjelaskan apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang penunjukannya sudah tentu atau jelas benda yang dimaksud. Contohnya di sini saya mengambil 3 contoh. Contoh yang pertama itu saya mengambil Surabaya. Terjemahannya Surabaya. Surabaya termasuk ke dalam isim ma'rifah karena dia sudah tentu, maksudnya sudah jelas kalimatnya. Selanjutnya contoh yang kedua, Fatimah. Fatimah ini juga termasuk ke dalam isim ma'rifah karena di sini nama seorang perempuan. Jadi kalimatnya sudah jelas. Contoh yang ketiga saya mengambil kitabu. Terjemahannya kitab. Kitab juga sudah jelas kalimatnya. Selanjutnya harokat akhiran dari isim ma'rifah itu yaitu biasanya mempunyai harokat yang bertanwin sama dengan isim nankiro tadi. Selanjutnya nomor 8 itu menjelaskan cara membedakan isim ma'rifah dan isim nankiro. Cara membedakannya dengan terlebih dahulu kita mengenali kelompok isim ma'rifah itu apa-apa saja. Lalu jika dia termasuk ke dalam isim ma'rifah, maka kita bisa masukkan ke dalam kelompok isim nankiro. Selanjutnya nomor 9, menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang susunannya selalu diawali oleh fi'il atau kata kerja. Syarat-syarat jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il yang terkadang membutuhkan maf'ul yang disebut sebagai fi'il muta'addi dan terkadang pula tidak membutuhkannya yang disebut sebagai fi'il lazim. Karena maf'ul bukanlah syarat mutlak terbentuknya jumlah fi'liyah dinamakan sebagai jumlah majhul. Contoh jumlah fi'liyah dengan fa'ilinya muzakkar. Di sini saya mengambil satu contoh. Contoh yang pertama, Zahaba Aliyun. Terjemahannya Ali datang. Ali datang. Ali datang ini termasuk ke dalam jumlah fi'liyah. Baik, yang selanjutnya nomor 10. Selanjutnya nomor 10 itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah isimnya. Jumlah isimnya yaitu kalimat yang diawali oleh isim dan tersusun minimal dari muftadah dan khobar. Muftadah ini pengertiannya sendiri adalah isim ma'rifat, sedangkan khobar adalah pengertiannya nankiro. Contohnya dengan isim muzakkar. Di sini saya mengambil beberapa contoh. Contoh yang pertama, Hilmanu Jamilun. Terjemahannya di sini adalah Hilman ganteng.
Hilman ganteng. Hilman ganteng termasuk ke dalam isim mudzakkar, tetapi termasuk ke dalam jumlah isimnya. Selanjutnya contoh yang kedua, Fatimatun jamilatun. Terjemahannya, Fatimah cantik. Nah, cantik. Dia termasuk ke dalam isim mu'anas karena dia berakhiran dengan Fatimah. Kalimat awalan Fatimah yaitu menjelaskan bahwa ini adalah perempuan. Selanjutnya harokat akhirannya yaitu tanwin. Nomor 11 menjelaskan fi'il lazim. Fi'il lazim sendiri ialah fi'il yang pelakunya melakukan pekerjaan terhadap dirinya sendiri. Contohnya dengan fi'ilnya mudzakkar. Di sini saya mengambil beberapa contoh. Contoh yang pertama itu marida fadilun. Terjemahannya, Fadil telah sakit. Fadil telah sakit. Dia termasuk ke dalam fi'il lazim. Tetapi dia berjenis mudzakkar. Contoh yang kedua di sini dahika amirun. Terjemahannya, Amir tertawa. Amir tertawa. Dia juga termasuk ke dalam isim mudzakkar atau fi'ilnya mudzakkar. Selanjutnya nomor 12, jelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi sendiri yaitu fi'il yang pelakunya melakukan pekerjaan terhadap orang atau benda lain. Contohnya dengan fi'liyah mudzakkar. Di sini saya mengambil dua contoh. Contoh yang pertama, qatala fadilun kolban. Terjemahannya, Fadil membunuh anjing. Fadil membunuh anjing. Fadil membunuh anjing ini termasuk ke dalam fi'il muta'addi. Selanjutnya contoh yang kedua, katala fadilun su'bana. Terjemahannya, Fadil membunuh ular. Fadil membunuh ular. Dia termasuk ke dalam fi'il muta'addi juga. 13, menghafalkan apa itu isim isyarah dan mufrad musanna jamak. Isim isyarah merupakan kata tunjuk ini atau itu. Dalam kata tunjuk ini, itu harus diketahui dulu apakah dia termasuk ke dalam isim mudzakkar dan isim mu'annas. Contohnya, mudzakkar dengan kata tunjuk ini, haza muslimun. Ini seorang muslim. Kalau lebih dari satu atau dua orang, hazani muslimani. Ini dua orang muslim. Kalau lebih dari dua orang, maka contohnya haula'i muslimana. Terjemahannya, ini banyak muslimah. Selanjutnya, kata isim mudzakkar yang menunjukkan kata itu. Contohnya, zalika muslimun. Itu seorang muslim. Kalau lebih dari satu atau dua, maka zanika muslimani. Zanika muslimani. Terjemahannya, itu dua orang muslim. Kalau lebih dari dua orang, maka contohnya ulaika muslimuna. Terjemahannya, ini itu banyak muslim. Selanjutnya contoh dari isim mu'annas dengan kata tunjuk ini atau itu. Contohnya itu tadi kan menjelaskan tentang muslim, jadi kita cari yang berpasangan yaitu muslimah. Contohnya, haza muslimatun. Ini seorang muslimah. Selanjutnya untuk dua orang, hazani muslimatani. Terjemahannya, ini dua orang muslimah. Terus yang berikutnya, haula'i muslimatun.
Terjemahannya, ini banyak muslimah. Untuk menunjukkan kata tunjuk itu, contohnya tilka muslimatun. Terjemahannya, itu seorang muslimah. Yang kata tunjuk berikutnya, tanika muslimah tani. Terjemahannya, itu dua orang muslimah. Kalau menunjukkan untuk dua orang lebih, maka contohnya ulaika muslimatun. Maka terjemahannya, itu banyak muslimah. Musana jama ini ada yang termasuk ke dalam yang berakal dan ada juga yang tidak berakal. Kalau yang berakal contohnya muslimun. Terjemahannya seorang muslim, dia termasuk ke dalam mufrad. Yang untuk musana, muslimani. Terjemahannya dua orang muslim. Selanjutnya muslimuna. Dia termasuk ke dalam jamak karena menunjukkan lebih dari dua. Terjemahannya banyak muslim. Contoh yang berakal selanjutnya, muslimatun, seorang muslimah. Yang kedua, muslimatani. Dia termasuk ke dalam musana karena menunjukkan dua orang muslimah. Yang selanjutnya, muslimatun. Dia termasuk ke dalam jamak karena terjemahannya banyak muslimah. Sedangkan yang tidak berakal, contohnya itu ada kitabun. Kitabun termasuk ke dalam mufrad karena dia menunjukkan sebuah buku. Yang berikutnya, kitabani. Kitabani termasuk ke dalam musana karena dia terjemahannya itu menunjukkan dua buah buku. Selanjutnya, kutubun. Kutubun itu termasuk ke dalam jamak karena dia menunjukkan lebih dari dua. Terjemahannya banyak buku. Contoh yang berikutnya, kalamun. Kalamun itu termasuk ke dalam mufrad karena menunjukkan sebuah pena. Selanjutnya, yang berikutnya, kolamani. Dia termasuk ke dalam musana karena menunjukkan dua buah pena. Selanjutnya, akalamun. Dia menunjukkan jamak karena lebih dari dua. Banyak pena terjemahannya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.